Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kedua. Setelah materi pertama pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu ekonomi pangan dan mengapa perlu kita pelajari. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dan menjadi dasar ketika kita belajar ilmu ekonomi, yaitu bagaimana harga itu bisa terbentuk. Nah, tentu saja yang namanya harga terbentuk itu ketika ada permintaan dan ada penawaran. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang konsep permintaan, kemudian konsep penawaran, kemudian apa yang terjadi ketika permintaan atau penawaran itu berubah, apa yang terjadi ketika harganya berubah sehingga kita perlu belajar elastisitas, dan bagaimana harga sebuah produk bisa terbentuk ketika sudah ada permintaan dan penawaran. Baik, kita langsung masuk ke materi awalnya, yaitu permintaan. Pengertian permintaan dulu. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Tolong diingat bahwa yang namanya permintaan itu disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kalau hanya sekedar ingin, misalnya saya ingin beli pesawat, itu bukan permintaan, karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membeli pesawat. Tapi misalnya saya ingin HP baru, saya punya kemampuan untuk membeli HP itu dan saya punya kemauan juga untuk membeli HP itu, maka itu masuk permintaan. Jadi tolong itu dipahami, keinginan tanpa kemampuan itu tidak masuk permintaan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan adalah kuantitas yang diminta adalah kuantitas yang diinginkan. Jadi ketika ada sejumlah penduduk menginginkan sesuatu dan memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu itu, maka itu adalah permintaan. Dan jumlah yang diinginkan adalah jumlah yang diminta atau jumlah permintaannya. Ingat, harus ada kemampuan serta kesediaan, kemauan untuk membeli. Tanpa itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jumlah atau permintaannya. Kemudian, kuantitas yang diminta itu harus dinyatakan dalam satuan waktu. Misalnya, ketika kita menghitung permintaan beras, ketika kita menghitung permintaan beras untuk satu desa, maka kita perlu memberikan batas waktunya. Apakah permintaan harian, permintaan bulanan, atau permintaan tahunan, atau mungkin permintaan mingguan. Di beberapa negara yang dipakai adalah permintaan harian, permintaan mingguan, dan permintaan tahunan. Permintaan bulanan, ada beberapa negara yang tidak memperhitungkan permintaan bulanan karena jumlah hari dalam setiap bulan selama 1 tahun itu berbeda. Ada yang 30, ada yang 29, kadang-kadang 28, kadang-kadang 31. Nah, tentu Anda sudah pernah belajar ini dulu, mungkin di SMP atau SMA. Ada yang kita sebut sebagai hukum permintaan, yang berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, harganya naik, maka permintaan akan menurun. Ketika harga suatu barang atau jasa menjadi lebih mahal, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, bila harganya menurun, harga barang atau jasa itu turun, maka permintaan akan meningkat. Tapi ada syaratnya nih, ceteris paribus, faktor yang lain dianggap tetap. Nah, ini perlu dipahami karena
kita harus paham dulu harga naik, permintaan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, mari kita lihat contohnya nih. Ketika ada sebut saja barang X, kemudian harga per kilogramnya Rp5.000, kuantitas yang diminta atau jumlah permintaannya adalah 10. Dalam hal ini misalnya 10 kg per hari misalnya. Nah, kemudian ketika harganya turun menjadi 4.000, maka kuantitas yang diminta naik menjadi 20 kg. Kondisi awal tadi digambarkan sebagai titik A pada grafik itu. Kondisi kedua, ketika harganya turun menjadi 4.000, maka digambarkan sebagai titik B pada grafik itu. Harga turun lagi misalnya menjadi Rp3.000, maka permintaan akan naik menjadi 30 kg. Itu digambarkan sebagai titik C. Harga turun lagi menjadi Rp2.000, permintaan naik menjadi 40 kg. Digambarkan sebagai titik D. Kemudian harga turun lagi menjadi 1.000. Nah, setelah 1.000, kuantitas yang diminta atau jumlah permintaan naik menjadi 50 kg. Nah, inilah yang kita sebut, garis yang menghubungkan antara titik A, B, C, D, dan E. Inilah yang kita sebut sebagai kurva permintaan. Pada kasus ini bentuknya garis, tapi pada kasus yang lain, pada kenyataan yang dihadapi setiap hari, barangkali bentuknya tidak garis, misalnya bisa melengkung. Tapi secara umum ketika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Nah, kadang-kadang kurva permintaan itu bisa bergeser. Jadi kurva yang tadi digambarkan pada halaman sebelumnya ini, itu bisa geser. Bisa geser ke kanan atau bisa juga geser ke kiri. Nah, pergeseran kurva itu dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi permintaan bisa bergeser. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang bisa mempengaruhi permintaan dan menggeser kurva antara lain yang pertama adalah harga barang komplementer dan substitusi. Komplementer itu barang pelengkap. Substitusi itu barang pengganti. Contohnya begini. Misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu pelengkapnya adalah ban. Kalau tidak ada bannya, maka sepeda motor tidak berfungsi. Jadi komplementer sepeda motor adalah ban. Substitusinya adalah sepeda. Ketika sepeda motor tidak ada, tetapi yang ada sepeda, maka kita masih bisa berpindah tempat dengan sepeda itu. Nah, sekarang ketika harga ban naik, maka bisa jadi permintaan terhadap sepeda motor akan turun. Atau contoh yang lain misalnya yang ada pada gambar itu. Ketika harga BBM naik, maka mungkin permintaan sepeda motor akan turun. Nah, yang berikutnya adalah jumlah pendapatan. Kira-kira kalau pendapatan masyarakat turun, permintaan akan turun juga. Ketika pendapatan naik, maka permintaan akan naik juga. Tentu ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketika kita punya uang banyak, maka kita akan membeli dalam jumlah yang lebih banyak juga. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan karakteristik jumlah dan karakteristik penduduk. Ketika jumlah penduduk Indonesia meningkat, maka jumlah kebutuhan mereka pun akan meningkat. Misalnya jumlah penduduk Indonesia meningkat, kira-kira kebutuhan beras pasti juga akan meningkat. Ketika karakteristik penduduk kita tidak bisa lepas dari beras, tidak
makan rasanya kalau tidak makan nasi, maka bisa dipastikan setiap tambah 1 penduduk, maka kebutuhan beras kita juga pasti akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah perubahan tradisi, mode, dan selera. Misalnya, ketika masyarakat bergeser dari menyukai produk tertentu, kemudian geser ke produk yang lain, misalnya awalnya menyukai produk celana jeans, tetapi kemudian geser menjadi lebih menyukai produk celana kain biasa, maka tentu permintaan celana jeans akan bergeser, turun, sementara permintaan celana kain akan bergeser meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Nah, ini biasanya terkait misalnya dengan harga produk yang menjadi investasi, misalnya emas atau dolar. Ketika sekarang harga dolar atau emas turun, maka permintaan akan naik. Mengapa? Karena akan ada harapan suatu ketika harga emas atau dolar akan naik, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari situ. Berikutnya hari raya keagamaan. Misalnya, hari raya Idul Fitri tentu membuat jumlah uang yang dibelanjakan oleh masyarakat meningkat. Dan ketika jumlah uang yang dibelanjakan masyarakat meningkat, bisa jadi akan muncul kecenderungan permintaan juga bertambah. Misalnya permintaan terhadap baju baru, permintaan terhadap alat ibadah misalnya seperti sajadah atau rukuh yang baru, itu bisa jadi akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi sosial dan ekonomi. Ketika ekonomi masyarakat membaik, penghasilan masyarakat membaik, kemudian kondisi lingkungan juga lebih baik, masyarakatnya tampak lebih makmur, maka tentu permintaan juga akan bertambah. Tetapi sebaliknya, ketika kondisi pandemi seperti ini, masyarakat penghasilannya tetap atau malah berkurang, kemudian disarankan tetap di rumah, disarankan untuk menjaga jarak, barangkali akan muncul kecenderungan permintaan akan turun. Nah, ada foto menarik di bawah itu, di situ ada captionnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mempengaruhi permintaan konsumen sebelum kenaikan harga diberlakukan. Jadi kalau harga BBM diumumkan misalnya 2 hari lagi harga BBM naik Rp3.000, maka pasti yang namanya SPBU akan kebanjiran pembeli. Nah, permintaan peningkatan bisa kita gambarkan seperti ini. Misalnya kondisi awalnya ada di grafik yang sedang tayang ini. Ketika harga 9.000, kuantitas yang diminta 20 kg. Ketika harganya turun menjadi 5.000, kuantitas yang diminta meningkat menjadi 60 kg. Ketika harga turun menjadi 4.000, kuantitas yang diminta naik menjadi 70 kg. Tapi misalnya karena penghasilan masyarakat meningkat, kalau harganya tetap 9.000, penghasilan masyarakat meningkat, maka kuantitas baru yang diminta juga akan meningkat. Kita ambil contoh misalnya ini kasus daging ayam. Ketika harga daging ayam 9.000, masyarakat hanya minta 20. Tapi ketika penghasilan masyarakat meningkat, sementara harga daging ayam tetap 9.000, maka kita bisa berharap kuantitas yang diminta masyarakat, jumlah yang diminta masyarakat ketika harga tetap tetapi penghasilannya naik, akan naik juga. Misalnya menjadi 40. Yang ekstrim misalnya ketika harga turun menjadi 4.000, kalau harga awal 4.000, permintaan awal 70, ketika penghasilan masyarakat naik, maka kuantitas yang diminta bisa jadi akan naik juga. Dan itu kemungkinan besar akan naik. Misalnya dari 70 menjadi 90. Jadi, grafik ini memberi gambaran kepada kita bahwa ketika harganya tetap tetapi penghasilan masyarakat meningkat, maka kuantitas yang diinginkan masyarakat
juga akan meningkat. Nah, peningkatan permintaan ini tentu tidak hanya akan disebabkan karena penghasilan yang meningkat, faktor-faktor yang lain juga bisa. Oleh karena itu, silahkan dilihat lagi permintaan itu bergeser karena apa saja. Nah, ini di slide sebelumnya ini sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang penurunan permintaan. Ketika harga 9.000 yang diminta 20 kg. Ketika harganya 5.000 yang diminta 60 kg. Ini kondisi awalnya. Nah, ketika kemudian pendapatan masyarakat berkurang karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan misalnya, maka kuantitas yang diminta juga akan berkurang. Kalau harganya tetap, maka pasti yang diminta akan berkurang. Misalnya harga ayam tadi, daging ayam, ketika harganya 9.000 yang diminta 20 kilo. Tapi ketika penghasilan masyarakat turun, harganya tetap 9.000, tapi karena penghasilan masyarakat turun, bisa jadi 20 kilo itu turun menjadi 0. Bisa jadi yang awalnya misalnya harga produk awalnya 4.000, kemudian ya permintaan awalnya 70, bisa jadi akan turun menjadi 50. Kenapa kuantitas yang diminta turun? Karena penghasilan masyarakat juga saat itu sebelum kuantitas turun, penghasilan masyarakat turun. Ini akan mempengaruhi dan menimbulkan penurunan permintaan. Baik, itu dulu tentang permintaan, nanti kita lanjutkan dengan penawaran. Baik, sekarang kita masuk ke penawaran. Kita lihat dulu pengertian penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi sama seperti permintaan, ada periode waktu tertentu. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika kita bicara penawaran, maka yang kita perhitungkan adalah yang tersedia dan dapat ditawarkan. Ini perlu dipahami karena misalnya begini. Misalnya sebuah pabrik itu membuat sepeda motor. Kemudian ketika pabrik itu sudah menerima pesanan di bulan Desember, tetapi mereka baru bisa membuatnya di bulan Januari, maka produk mereka yang dibuat di bulan Januari itu, tetapi untuk memenuhi kebutuhan bulan Desember, itu bukan atau tidak masuk penawaran untuk bulan Januari. Jadi itu tolong dipahami. Kenapa? Karena sudah dibeli pada bulan Desember. Baik, hukum penawaran. Bunyinya agak-agak mirip dengan permintaan tadi. Jika suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Jadi kalau harganya naik, maka produsen akan berlomba-lomba untuk membuat, sehingga jumlah penawaran akan meningkat. Tapi kalau harganya turun, maka produsen juga akan menurunkan jumlah penawarannya. Ingat, kondisinya ceteris paribus, faktor yang lain dianggap tetap. Sekarang mari kita lihat kurva penawaran. Ini adalah kondisi yang mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana kurva penawaran terbentuk.
Misalnya pada kondisi A, harga per kilogramnya 5.000, kemudian jumlah yang diminta 60 kg. Ketika, maaf, jumlah yang ditawarkan ini, maaf saya salah ketik. Jadi nanti saya betulkan di PowerPoint-nya. Ketika harganya 5.000, maka yang ditawarkan 60 kg. Ketika harganya 4.000, maka yang ditawarkan 50 kg. Kalau harganya turun menjadi 1.000, maka yang ditawarkan hanya akan menjadi 20 kg. Mengapa yang ditawarkan turun? Karena produsen tentu akan berharap keuntungan. Ketika harga turun, maka kemungkinan sangat besar keuntungan mereka juga turun, sehingga mereka akan ragu-ragu untuk menjual lebih banyak. Mereka akan cenderung mengurangi jumlah produksi supaya kalaupun rugi, kerugian mereka tidak besar jumlahnya. Nah, pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Agak-agak mirip dengan yang kita jumpai di permintaan tadi. Juga ada beberapa faktor. Pergeseran kurva penawaran bisa disebabkan beberapa faktor. Misalnya, kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin baik bisa jadi akan membuat industri memproduksi produk, memproduksi barangnya dalam jumlah lebih banyak. Kalau jumlah yang diproduksi lebih banyak, maka penawaran akan naik. Yang kedua, biaya produksi. Kalau sebuah industri bisa menekan biaya produksinya, maka mereka akan juga bisa memproduksi lebih banyak. Biaya produksi turun, harga tetap, tentu mereka akan berharap keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang lebih besar tentu mereka bisa dapatkan kalau mereka juga bisa berjualan dalam jumlah lebih banyak. Jadi biaya produksi turun, harga diusahakan tetap, keuntungan meningkat, maka mereka akan menawarkan juga lebih besar. Kemudian persediaan sarana produksi. Ketika sumber daya yang dipakai untuk memproduksi sesuatu itu bertambah, maka kemungkinan jumlah produk yang diolah dari sumber daya itu juga akan meningkat. Maka penawaran juga akan bergeser. Kemudian, peningkatan jumlah produsen. Ketika pabrik yang memproduksi sesuatu bertambah, maka bisa kita harapkan penawarannya juga akan bertambah. Kemudian peristiwa alam, misalnya bencana alam. Kalau terjadi bencana alam, maka penawaran akan berkurang. Misalnya sebuah daerah yang awalnya menjadi sentra produksi padi terkena bencana alam kekeringan, maka efeknya adalah produk yang diproduksi oleh wilayah itu akan berkurang, sehingga penawarannya juga akan berkurang. Kemudian ekspektasi serta harapan produsen. Ketika produsen berharap di masa mendatang ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan, maka bisa jadi mereka akan mengubah penawaran mereka. Misalnya begini, kalau saya memproduksi buku tulis, maka mungkin saya akan berpikir begini. Pada bulan-bulan awal tahun ajaran baru atau awal tahun akademik baru, misalnya di bulan Juli, Agustus, September, maka saya akan berharap buku tulis yang saya buat itu lebih laku, karena pada saat itulah pelajar dan mahasiswa membutuhkan buku tulis baru. Makanya pada saat bulan sebelumnya, misalnya musim lakunya buku tulis itu di bulan mulainya Juli, berarti pada bulan Juni saya akan membuat produk lebih banyak dengan harapan Juli, Agustus, September produk saya lebih laku. Kemudian yang berikutnya harga barang dan jasa lain. Misalnya tadi ada harga
barang komplementer dan substitusi. Kalau komplementernya lebih murah, maka bisa jadi penawarannya akan bertambah. Tapi kalau komplementernya lebih mahal, maka bisa jadi penawarannya akan berkurang juga. Kalau substitusinya lebih murah, maka bisa jadi penawaran akan berkurang. Baik, peningkatan penawaran. Yang namanya penawaran bisa jadi geser juga. Ini sebuah contoh. Misalnya harga sebuah produk penawaran sebuah produk ketika harganya 4.000 misalnya adalah 30 kilo. Ketika harganya naik menjadi 8.000 menjadi 70 kg. Kenapa harga naik? Penawarannya naik karena produsen berharap ketika harga naik, keuntungan mereka juga akan naik. Nah, karena sesuatu hal misalnya penghasilan masyarakat meningkat misalnya. Harga produknya tetap, tapi penghasilan masyarakat meningkat, maka produsen akan berpikir, kalau penghasilan masyarakat meningkat, maka mereka akan berharap produk yang mereka jual juga lebih laku. Oleh karena itu, mereka akan menambah jumlah produksinya. Hal yang sama bisa juga terjadi misalnya harganya tetap, tapi kemudian produsen membeli alat baru yang bisa memproduksi lebih banyak. Kalau mereka bisa mendapatkan alat baru yang bisa memproduksi lebih banyak, maka kuantitasnya yang ditawarkan juga akan meningkat sekalipun harganya tetap. Sekarang penurunan. Misalnya kondisi awalnya seperti ini. Ketika harganya 4.000 yang ditawarkan 30, ketika harganya 9.000 yang ditawarkan 80. Tetapi misalnya karena bencana alam, maka bisa jadi yang ditawarkan akan berkurang sekalipun harganya tetap. Misalnya produsen semangka. Ketika harganya 4.000, mereka akan menawarkan sejumlah 30 kg. Tapi misalnya karena terjadi bencana alam, maka bisa jadi kuantitas yang mereka tawarkan berkurang. Harganya tetap, tapi kuantitas yang ditawarkan berkurang karena efek dari bencana alam itu. Dan ini sering juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan melihat elastisitas permintaan. Bahasan kita berikutnya adalah elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah seberapa besar derajat kepekaan terhadap perubahan harga. Nah, kalau kita bicara elastisitas permintaan, berarti elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Di sini saya berikan contoh. Fotonya adalah beras. Beras adalah contoh barang yang tidak peka terhadap perubahan harga. Ketika harga naik, maka penjualan beras tidak akan berubah. Atau kalaupun berubah, perubahannya sangat sedikit. Kenapa? Karena kita tergantung pada beras. Jadi berapapun harga beras, kita beli. Baik, jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu ada yang kita sebut sebagai permintaan elastis. Permintaan disebut elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Misalnya ketika harganya Rp5, yang diminta 10, ketika harganya Rp6, yang diminta 7. 5 ke 6 itu naiknya 20%.
tetapi 10 ke 7 itu turunnya 30%. Jadi perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nah, kalau permintaan elastis, maka kurva permintaannya cenderung landai, seperti yang ada pada grafik yang ada pada layar ini. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan disebut inelastis ketika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Misalnya pada awal harganya 10, yang diminta 30 unit. Ketika harganya 30, yang diminta 20 unit. 10 naik ke 30, itu naiknya 3 kali lipat. Tetapi kuantitas yang diminta itu hanya turun 30%. Nah, pada permintaan inelastis ini kurva permintaannya cenderung lebih tajam. Gitu. Ini hanya contoh saja. Kemudian ada permintaan elastis uniter. Yang disebut elastis uniter itu ketika yang perubahan yang diminta itu efeknya perubahan harga terjadi itu efeknya sama dengan perubahan yang diminta. Jadi di sini ada contoh, ketika harganya Rp5 yang diminta 40, ketika harganya Rp4 yang diminta 48 unit. Kemudian ketika kita hitung elastisitasnya, ini rumus elastisitas. Jadi elastisitas itu dirumuskan sebagai delta Q, yaitu perubahan kuantitas dibagi delta P, yaitu perubahan harga, dikalikan dengan harga awal dibagi dengan jumlah awal. Pada contoh ini, delta Q-nya 8 itu didapat dari 48 dikurangi 40. Delta P-nya 1 kita dapatkan dari 5 dikurangi 4, Rp5 dikurangi Rp4. P awalnya adalah 5, harga awalnya Rp5. Q awal atau kuantitas yang diminta pada kondisi awal adalah 40. Jadi 8/1 dikalikan 5/40, hasilnya 40/40 sama dengan 1. Jadi elastis uniter itu akan menghasilkan nilai elastisitas 1. Itu. Kemudian elastis sempurna. Elastis sempurna kalau koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tidak terhingga. Jadi harganya dibikin tetap, maka permintaannya bisa terus sampai tidak terhingga. Agak sulit mencari contoh untuk yang ini, tetapi yang bisa saya pikirkan adalah ketika pemerintah mematok harga bensin, misalnya mematok harga premium sekian rupiah, maka harga itu akan berlaku bagi seluruh permintaan. Seberapa besar apapun permintaan, harga itu berlaku. Jadi yang seperti ini kita sebut sebagai elastis sempurna. Sementara yang inelastis sempurna, kalau koefisien elastisitas permintaannya itu 0. Harga berapapun yang diminta tetap. Misalnya ketika harga Rp5 yang diminta 8. Ketika harga Rp7 yang diminta juga tetap 8. Misalnya yang bisa saya pikirkan adalah beras tadi. Karena kita hidup mati tergantung pada beras dan kita harus selalu makan nasi setiap hari dan kita tidak bisa geser ke produk sumber karbohidrat yang lain, maka berapapun harga beras itu akan kita upayakan untuk kita beli. Dan ini menyebabkan harga beras itu permintaannya mendekati inelastis sempurna. Jadi sekalipun harga naik, ya kita tetap beli, jumlahnya segitu.
Sekalipun harga turun, ya kita tetap beli, jumlahnya segitu. Tidak kemudian kalau harga turun, kemudian kita membeli banyak. Karena bagaimanapun yang kita makan sehari ya hanya 3 piring, 3 kali. Tidak akan kemudian kalau harganya turun, kita makannya jadi 9 kali, 12 kali. Tidak. Karena itu demand-nya, permintaannya akan tetap, sekalipun harganya naik atau turun. Nah, sekarang faktor apa yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Yang pertama adalah barang substitusi. Ingat, ketika barang substitusi atau barang pengganti itu harganya turun, maka bisa jadi permintaan untuk produk tertentu itu akan turun juga. Karena substitusi turun, harganya lebih murah, orang-orang akan pindah ke barang substitusinya. Kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Kalau misalnya penghasilan kita rendah, kemudian kita masih harus membeli beras, maka bisa jadi permintaan terhadap beras itu juga akan terpengaruh. Misalnya begini, pendapatan kita berkurang, harga beras tetap, maka mungkin akan dengan sangat terpaksa kita akan pindah mengkonsumsi produk penghasil atau sumber karbohidrat selain beras. Kita akan mencari yang lebih murah misalnya. Kemudian yang berikutnya kategori barang. Apakah itu kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah? Kalau kebutuhan pokok, maka kita akan berupaya berapapun harganya kita akan upayakan untuk beli. Tapi kalau itu kebutuhan barang mewah, maka kita akan berpikir untuk menunda ketika penghasilan kita turun misalnya. Contohnya tadi, kalau itu adalah beras, maka masuk kebutuhan pokok, jadi harga berapapun akan kita upayakan untuk beli. Tapi kalau kebutuhan itu barang mewah, misalnya jam tangan, maka kalau harganya naik dan tidak terjangkau, maka kita tidak akan memaksakan diri untuk membeli. Kemudian keragaman penggunaan barang. Ini misalnya penggunaan tepung terigu sebagai sumber pangan dan sumber bagi beberapa industri non-pangan. Kalau industri non-pangan membutuhkan terigu dalam jumlah besar, maka bisa jadi kalau industri non-pangan membutuhkan terigu dalam jumlah besar, maka bisa jadi harga terigu akan naik. Kalau harga terigu akan naik, maka permintaan terhadap terigu bisa jadi bergeser dan juga akan mempengaruhi elastisitas permintaan terigu. Berikutnya, di situ ada gambar tuh. Garam adalah salah satu contoh barang yang tidak memiliki substitusi. Kita tidak punya produk lain yang kira-kira bisa menggantikan garam, rasanya asin, mudah didapat, harganya tidak mahal, dan bisa kita konsumsi secara aman. Karena garam tidak punya substitusi, maka permintaan garam menjadi kurang elastis. Grafiknya seperti ini. Berapapun harga garam kita upayakan untuk membeli. Karena makan tanpa garam mungkin juga tidak akan memberikan kenikmatan bagi kita. Baik, itu untuk elastisitas permintaan. Sekarang kita lihat elastisitas penawaran. Kebalikan dari elastisitas permintaan tadi, elastisitas penawaran bermakna ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Jadi kalau harganya berubah, penawarannya akan berubah atau tidak. Ini ada contoh menarik ini. Penawaran gadget itu sifatnya elastis. Karena produsen dapat dengan cepat menambah produksi melalui proses produksi yang modern. Kalau alat-alat yang dimiliki oleh produsen itu semakin canggih, maka bisa jadi produsen akan
memproduksi dalam jumlah lebih besar gitu. Jenis elastisitas penawaran. Yang pertama adalah penawaran yang elastis. Penawaran ini terjadi ketika persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ketika harganya naik sedikit, misalnya dari 5.000 menjadi 7.000, penawaran yang ditawarkan oleh produsen meningkat 4 unit misalnya. Nah, di sini naik 2 poin, di sini naik 4 poin. Itu yang kita sebut sebagai penawaran elastis. Ini bisa terjadi ketika muncul produsen-produsen baru. Misalnya, saya jualan bebek goreng, laku, kemudian karena laku harga naik, kemudian ketika harga naik muncullah banyak produsen bebek goreng yang lain. Misalnya tetangga-tetangga saya ikut-ikutan membuat bebek goreng. Nah, sehingga penawaran yang ditambahkan, penawaran yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat. Penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Misalnya harganya naik, tetapi kuantitas yang ditawarkan naik juga, tetapi kenaikannya kecil. Ini adalah penawaran inelastis. Berikutnya penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter terjadi ketika persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Misalnya pada kasus ini, ketika harganya naik dari 5.000 menjadi 6.000, ini naik berapa ini? 20%, maka kuantitas yang ditawarkan juga naik dari 10 menjadi 12. 10 naik menjadi 12, ini juga naik 20%. Dan kalau kita hitung dengan rumus elastisitas, kita juga akan dapatkan 1, sama seperti permintaan elastis uniter tadi. Kemudian penawaran elastis sempurna. Jadi penawaran bersifat elastis sempurna jika pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tidak terbatas. Contohnya misalnya sama seperti permintaan tadi. Ketika pemerintah mematok harga Pertamax atau premium misalnya, maka Pertamina tidak akan bisa kemudian mengutak-atik penawarannya supaya harganya naik, tidak bisa. Jadi harga berapapun, maka Pertamina punya kewajiban untuk ketika harga sudah dipatok pemerintah, maka Pertamina memiliki kewajiban untuk menyediakan seberapapun kebutuhan masyarakat. Nah, yang seperti ini kita sebut elastis sempurna. Elastis sempurna memberikan garis atau memberikan kurva yang berbentuk garis horizontal. Kemudian yang inelastis sempurna itu bisa terjadi ketika harga berapapun yang ditawarkan itu tetap, mohon maaf itu ketikanya masih yang diminta, nanti saya ubah dulu. Jadi harga berapapun kuantitas yang ditawarkan itu tetap. Ini bisa terjadi pada produk-produk yang memang sangat terbatas keberadaannya. Jadi misalnya agak sulit mencari contohnya. Jadi ini terjadi pada produk-produk yang diproduksi oleh industri, tapi ketersediaan sumber dayanya terbatas, sangat terbatas, sehingga industri itu hanya mampu berproduksi sebanyak itu, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi ketika harganya naik pun dia hanya produksi sekian, ketika harganya turun dia juga produksinya segitu, karena keterbatasan sumber dayanya. Nanti bisa Anda pikirkan kira-kira produk apa ya yang paling pas dijadikan contoh pada penawaran elastis sempurna ini. Berikutnya faktor yang mempengaruhi penawaran
mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, ada daya tahan barang, ada mobilitas faktor produksi, dan ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Contohnya di sini, sayur dan buah-buahan adalah contoh barang yang tidak tahan lama sehingga penawarannya cenderung tidak elastis. Tidak elastis itu yang seperti ini. Ketika harganya naik tinggi, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan naik, tetapi tidak akan bisa mengikuti kenaikan harga tersebut. Itu contoh sayur tadi. Untuk waktu yang dibutuhkan berproduksi, beberapa produk itu butuh waktu yang tidak bisa ditawar. Misalnya karena harus dirakit dalam waktu tertentu, maka bisa jadi penawarannya tidak akan bisa dengan mudah naik atau turun. Kemudian mobilitas faktor produksi. Faktor produksi misalnya bahan baku itu kan perlu dipindah-pindah. Kalau bahan baku itu mudah dipindah, maka penawarannya juga akan bisa dengan mudah naik atau turun. Tapi kalau bahan baku itu sulit dipindah, maka agak sulit juga menaikkan penawaran. Agak sulit juga untuk mengutak-atik jumlah penawaran. Kemudian yang berikutnya adalah kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Misalnya pasar yang diproteksi oleh pemerintah, misalnya bahan bakar minyak. Kalau pemerintah melarang industri selain Pertamina membuat dan menjual bahan bakar minyak, maka sangat sulit untuk menaik turunkan penawaran, karena otomatis penawaran akan sangat tergantung pada kemampuan Pertamina menyediakan bahan bakar minyak itu. Baik, yang berikutnya mekanisme pembentukan harga. Baik, seringkali ketika kita berbelanja di pasar, terutama pasar tradisional atau berbelanja di toko barang elektronik, begitu kita melakukan proses tawar-menawar dengan penjualnya. Nah, setelah berlangsung tawar-menawar, si penjual menetapkan harga, kemudian si pembeli berusaha menurunkan harga, begitu seterusnya sampai terjadi kesepakatan. Setelah terjadi proses tawar-menawar, maka akan muncul yang namanya harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi, harga baru akan terbentuk ketika penjual sepakat dengan harga itu dan pembeli juga sepakat dengan harga itu. Baik, mekanisme ini sekalipun tidak muncul di toko seperti supermarket karena kita tidak bisa menawar langsung kepada penjualnya, bukan berarti tidak terjadi. Ketika kita masuk ke toko atau supermarket yang tidak bisa kita tawar, maka sebenarnya kita punya banyak pilihan di situ. Misalnya kita ingin membeli produk deterjen. Uang kita misalnya 100.000. Kita akan membeli produk deterjen bubuk 1 kilo. Maka kita akan melihat dulu harganya, kira-kira yang pas dengan kebutuhan kita, yang pas dengan uang yang kita bawa, itu yang mana. Nah, disitulah sebenarnya proses tawar-menawar terjadi. Bukan memang tidak terjadi kemudian antara penjual dengan pembeli ngobrol, tidak, tetapi pembelilah yang melihat mana yang kira-kira bisa atau sesuai dengan kebutuhan dan jumlah uang yang mereka miliki. Nah, ketika terjadi proses tawar-menawar, maka sebenarnya bisa kita gambarkan dalam grafik seperti ini. Misalnya ketika si penjual itu menawarkan 102 kg, dia pasang harga 5.000. Tapi si pembeli pengen nawar, dia pengennya
Harganya 5.000 tapi dia boleh membeli 30 kilo. Oke, belum sepakat, belum terjadi kesepakatan. Nah, kemudian si penjual akan menurunkan nih. Oke lah, harganya boleh turun jadi 4.000, tapi kamu harus beli 84 kilo. Wah, pembeli juga senang, harganya sudah turun nih jadi 4.000, tapi kok syaratnya 84 kilo. Maka pembeli akan mencoba menawar nih. Saya hanya mampu membeli 48 kilo kalau harganya 4.000. Nah, proses itu akan terjadi terus. Si penjual akan mencoba mempertahankan harga, si pembeli akan mencoba menurunkan harga. Nanti keduanya akan sampai pada suatu kesepakatan di mana harga terbentuk dan berapa jumlah atau kuantitas yang disepakati. Kebetulan pada grafik ini jumlah yang disepakati adalah 66 kg dengan harga Rp3.000. Jadi si penjual berusaha mempertahankan harganya, dia hanya menurunkan 2.000 dari harga 5.000 menjadi 3.000. Sementara si pembeli itu juga berusaha menurunkan harganya dan dia berhasil menurunkan dari 5.000 menjadi 3.000. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si pembeli harus membeli 66 kg dan si penjual harus menyediakan 66 kg. Ini terjadi setiap hari ketika Anda melakukan proses tawar-menawar. Jadi mekanismenya seperti itu. Baik, muncul istilah keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Di situ kasus itu 66 kg. Sementara harga keseimbangan terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan itu yang D, yang dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran itu yang S, yang dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, mungkin tidak terjadi pergeseran kurva. Misalnya begini. Ini sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas. Misalnya pendapatan penduduk menurun sehingga permintaannya pun menurun, maka permintaan akan geser dari D, kurva D yang biru tua geser menjadi kurva D1 yang biru muda. Kemudian pergeseran kurva permintaan tadi dari D ke D1 ternyata berpengaruh terhadap titik keseimbangannya. Awalnya keseimbangannya ada pada E, harga 3.000 jumlahnya 66. Karena D bergeser ke D1 maka terjadi pergeseran dari harga 3.000 menjadi 2.500. Dari jumlah 66 turun menjadi jumlah 57. Jadi kesepakatannya berubah menjadi E1. Awalnya E berubah menjadi E1. Rp2.500 dengan jumlah 57 kg. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000 per kilogram, awalnya kesepakatannya kan 66 kg, tetapi karena penghasilan pembeli, penghasilan konsumen berkurang, maka mereka tidak mampu lagi membeli dengan harga 3.000 untuk 66 kg. Mereka mencoba menurunkan dan akhirnya yang disepakati adalah 2.500 pada 57 kg. Nah, pergeseran ini, mari kita baca apa yang ada di kotak itu. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000 per kilogram, kuantitas jeruk yang semula ditawarkan 66 kg, sekarang itu lebih dari yang diminta 48 kilo. Jadi
dari sisi produsen, mereka pengennya harga 3.066 kilo. Tapi dari sisi pembeli, mereka karena penghasilannya berkurang, mereka hanya mampu membeli 48 kilo kalau harganya 3.000. Akhirnya yang terjadi adalah kesepakatan baru. Harga 2.500 tapi yang dibeli 57 kilo. Nah, ini contoh kebalikannya. Ketika penghasilan meningkat, maka demand-nya, permintaannya itu juga akan meningkat. Akibatnya, kurva permintaan itu akan geser ke kanan, dari D menjadi D2. Misalnya begini, awalnya kesepakatannya adalah Rp3.000 untuk 66 kilo. Tapi karena pendapatan konsumen meningkat, permintaannya meningkat, maka kalau harganya 3.000, konsumen mintanya 84 kilo. Tapi bisa jadi produsen tidak sepakat, harga 3.000 84 kilo. Setelah terjadi tawar-menawar, bisa jadi nanti kesepakatannya adalah harganya naik menjadi 3.500, tetapi jumlah yang dibeli itu hanya 75 kilo, bukan lagi 84 kilo seperti kehendaknya si konsumen tadi. Jadi, kuantitas jeruk yang ditawarkan pada kondisi ini itu kan awalnya 66, tapi konsumen pengen 84. Nah, karena konsumen ingin lebih besar daripada yang dikehendaki oleh produsen, maka produsen akan menaikkan harga. Kebetulan di sini kesepakatannya ada pada harga 3.500, tapi jumlahnya naik, bukan lagi 66 tetapi 75 kg. 75 di antara kondisi awal tadi 66 dan kebutuhan konsumen yang 84 tadi. Kenapa kebutuhan konsumen naik? Karena tadi penghasilan konsumen naik juga. Nah, ini contoh kebalikannya, nanti silahkan dipelajari. Jadi bisa terjadi kurva penawaran itu bergeser ke kiri. Misalnya karena bencana alam, maka jumlah panenannya berkurang, sehingga nanti akan muncul keseimbangan yang baru. Nah, keseimbangan yang baru itu baru bisa kita lihat ketika kita kemudian menggambarkan kurva penawaran yang bergeser dari S menjadi S1. Begitu juga hal yang sama bisa terjadi, pergeseran juga bisa terjadi. Misalnya ketika ada teknologi baru meningkat, ada teknologi baru yang dikuasai oleh petani sehingga jumlah produksi bertambah. Jumlah produksi bertambah akan menggeser kurva dari S menjadi S2. Ketika kurva bergeser dari S ke S2, maka permintaan juga akan bergeser itu dari E menjadi E2. Keseimbangan akan bergeser dari E menjadi E2. Nah, pelan-pelan sama seperti yang tadi sudah kita bahas, produsen akan berusaha mempertahankan harga atau bahkan kalau bisa harganya naik, sementara konsumen akan berusaha menurunkan harga. Tidak hanya di harga, tawar-menawar itu kadang-kadang terjadi di kuantitas, di jumlah yang akan dibeli. Oleh karena itu, memahami keseimbangan ini jangan hanya melihat dari harganya, tetapi juga melihat dari jumlah yang disepakati.
Jadi yang namanya keseimbangan itu adalah berapa harganya dan berapa jumlah yang disepakati pada proses jual beli tersebut. Baik, itu adalah materi perkuliahan kita. Mungkin agak sulit dipahami, mudah-mudahan sih mudah dipahami. Nanti saya akan menyampaikan beberapa link video di YouTube yang mungkin akan bisa membantu Anda memahami konsep ini. Barangkali kalau yang ngajar benar-benar ahli ekonomi kan penjelasannya bisa lebih mudah dipahami. Jangan hanya terpaku pada materi yang saya berikan, tetapi silahkan belajar dari sumber yang lain. Beberapa video di YouTube itu memberi penjelasan yang cukup baik tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan ini. Selama tadi proses perekaman ada beberapa kesalahan ketik, nanti akan saya perbaiki di PowerPoint-nya. Jadi bisa jadi nanti PowerPoint yang saya unggah itu sudah yang diperbaiki. Jadi mohon maaf kalau selama proses perekaman ini masih ada beberapa poin ketikan yang masih salah. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah meridhoi apapun yang kita upayakan proses belajar mengajar kita pada kesempatan ini. Kemudian nanti akan ada sedikit tugas. Saya akan minta kepada kalian untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan penawaran, permintaan, dan harga garam di Indonesia. Mengapa kok Indonesia masih terus-menerus mengimpor garam dari luar negeri padahal laut kita luas? Tuh, nanti akan ada penjelasannya di penugasan insya Allah, atau nanti akan saya umumkan lewat forum pengumuman. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.